kita nanti akan gunakan ya mobil Fortuner 28 GR ini sebagai mobil demo di acara launching Mobile IS Indonesia. Oke Ketaners, jadi sebelum kita spill bagaimana instalasinya, dan kita akan mulai dengan unboxing produk Mobile IS dari Sony ini ya. Kita akan mulai dari head unit. Untuk head unitnya ya, Sony Mobile IS mengeluarkan head unit model floating ya. Jadi ini ukurannya adalah 10.1 inch ya, capacity screen. Ini tipenya adalah XAV 9500 US ya. Jadi ini head unit model floating yang sudah mensupport high-res ya. Jadi saya tadi udah baca speknya ya, dan dia bisa playing native BSD, file-file BSD, dan samplingnya itu 192 kHz 24 bit ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang menarik untuk sebuah head unit ya. Jadi head unitnya sudah bisa native memutar file BSD, termasuk juga FLAC ya, file-file WAV juga bisa langsung digunakan di Sony Mobile IS ini. Dan kita sedang dalam proses pengerjaan ya. Nanti kita juga akan tes bagaimana fitur-fiturnya dari Sony Mobile IS ini ya, yaitu tipenya adalah XAV 9500 IS ya, layarnya 10 inci, desainnya lumayan bagus ya. Nah ini kita bisa lihat desainnya modelnya kayak tablet ya, bezelnya bulat ini semuanya ya, semuanya rapi, tidak terlihat ada sambungan apapun di sini, gapless ya, jadi semuanya. Dan ini ada stiker kuning di sini, Mobile IS by Sony. Nah ini modelnya floating. Kalau floating itu biasanya karena sudah tidak mendapatkan CD player atau DVD player, karena model-model sekarang sudah hanya menggunakan file-file digital dari USB, dan USB-nya sudah support Type-C ya, jadi bisa langsung digunakan juga untuk smartphone. Dan smartphone ini sudah support wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Jadi nanti kita juga penasaran ya, pengen coba ini langsung di mobil demo Sony Mobile IS yang sedang dibangun oleh tim Kartens Auto Sound Jakarta ya. Ini bodinya sudah terpasang di sana ya, ini tinggal layarnya aja. Dan layarnya bisa 3 angle ya, bisa naik turun, bisa tilt juga ya, nanti bisa kita sesuaikan dengan kondisi dalam mobil. Oke, jadi untuk mobil demo ini kita menggunakan 2 spek speaker ya. Depan kita gunakan yang XS162 ES, ini adalah split komponen ya, jadi ada tweeter dan mid bass ya. Jadi ini 6,5 in ukurannya, dan soft dome tweeternya kita gunakan di bagian pintu. Jadi ini cocok buat mobil-mobil yang daily use atau yang sistemnya bisa OEM Lux. Dan ini sudah terpasang ya, jadi speakernya sudah terpasang di dalam mobil. Jadi kita tidak punya drivernya, tapi nanti kita bisa, kemarin kita sudah shoot juga ya, stock shoot untuk perangkat-perangkat audionya. Nanti kita akan tampilkan juga. Nah untuk yang belakang kita gunakan yang Sony XS160 IS ya. Tadi 162, ini 160, dan bedanya adalah yang ini coaxial ya. Dan untuk produk-produk ini sebenarnya ini dipasarkan untuk pasar-pasar Amerika dan Eropa. Jadi di Indonesia ini baru di launching ya. Nanti kita akan launching bersama Sony Indonesia untuk produk Mobile IS. Oke Katerus, jadi kalau untuk penambahan audio tidak bisa dipungkiri kita membutuhkan juga amplifier ya. Dan amplifiernya ini full
system menggunakan produk dari Mobile ES, dan untuk amplifier kita gunakan yang versi XM5ES ya. Jadi ini adalah amplifier 5 channel ya, bisa dilihat sini 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. 5 ini khusus buat subwoofer karena wattnya berbeda. Wattnya itu 450 watt untuk yang satu channel di bagian belakang ya, 2 ohm, dan 100 watt kali 4 untuk yang bagian speakernya. Jadi kita bisa lihat di sini, nanti kita akan gunakan ini sebagai amplifier untuk memberikan power pada speaker depan ya, yang two ways, belakang koaksial, dan ada satu buah subwoofer juga. Nanti kita akan bahas ya setelah ini untuk subwoofer dari Sony Mobile ES ya. Jadi untuk desain produk-produknya semuanya cenderung dengan didominasi oleh warna hitam dan ada sedikit list warna gold ya di sana. Jadi keren banget untuk produk Mobile ES ini. Nanti kita akan tes juga bagaimana hasil pemasangan dan desainnya, termasuk juga hasil suaranya yang akan kita gunakan sebagai mobil demo di launching Mobile ES. Oke Katernas, jadi untuk satu buah sistem audio nggak akan lengkap ya kalau kita tidak punya satu buah subwoofer ya. Jadi subwoofer ini tipenya adalah XSW10.4 ES. Jadi ini adalah 10 inch ya, single coil 4 ohm ya. Jadi ini adalah produk subwoofer dari Sony Mobile ES, dan kita akan gunakan ini satu full system ya untuk di mobil Fortuner 28 GR ini bersama tim KTM Sato Sound Jakarta. Jadi jangan lupa nanti dipantau terus bagaimana hasil instalasinya dari Sony Mobile ES di mobil Fortuner bersama tim KTM Sato Sound Jakarta. Oke Katernas, jadi untuk mobil demo ya Sony Mobile ES ini yang dikerjakan oleh tim KTM Sato Sound Jakarta sudah 60% progresnya ya. Jadi bisa dilihat kita sudah menginstalasikan head unit floating 10 inch ya di bagian depan, terus sudah terpasang rapi dan sudah menyala. Nanti kita demokan hasilnya. Dan untuk speaker juga semuanya sudah terpasang ya. Misalnya kayak tweeter ini udah kita custom dudukannya, kita buatkan di bagian pintu sini ya. Nanti tinggal dipasang aja kedudukannya dan ini bentar lagi akan selesai. Oke, dan speakernya sudah terpasang semua ya. Ini kita ada ambient slide-nya ya. Terlihat di sana di dalam panel standarnya kita sudah pasang speaker Sony Mobile ES ya. Untuk depan two way, belakangnya sudah menggunakan koaksial. Sama ya, depan belakang ya. Sudah terpasang rapi dan sedang diproses untuk kedudukan amplifiernya dan subwoofer boxnya ya, sedang dibuatkan oleh tim KTM Sato Sound Jakarta, dan ini nanti akan kita gunakan sebagai mobil demo di acara launching Sony Mobile ES di Indonesia ya. Jadi untuk produk Sony Mobile ES ini sebenarnya sudah terkenal di luar negeri ya, tapi untuk di Indonesia baru mulai di launching dan akan dipasarkan mulai nanti ya bulan Juni. Jadi produknya sudah bisa didapatkan di KTM Sato Sound Jakarta. Oke, sekarang kita mau lihat tampilan head unitnya dari Sony Mobile ES yang ukurannya 10 inci ini. Yuk, let's go. Oke, jadi yang untuk mobil demo Sony Mobile ES ini ya, kita sudah menggunakan head unit 10 inch ya, 10 inch-nya sudah terpasang rapi ya. Jadi desain dari head unit ini ya dengan warna hitamnya ya, sangat-sangat dominan dengan warna hitamnya. Tampilannya sudah terpasang rapi. Ini head unitnya, bentuknya ya, modelnya bulat, terus masih ada tombol di sini ya, volume, tombol source, jadi nggak semuanya touchscreen ya, dan ada tombol skipnya juga di atas ya, previous track and next track juga. Dan ini kita sudah tes tadi ya, dia sudah support wireless Apple CarPlay ya, dan Android Auto. Nih Android Auto-nya kita sudah coba ya, ini semua udah terpasang, udah kita koneksi ya, ada map di situ, Spotify, YouTube Music ya, customize. Coba ya kita lihat customize. Oh, nanti kita coba lihat apakah bisa streaming musik yang lain juga masih bisa support ya. Jadi semuanya udah terpasang dengan rapi. Ini Android Auto-nya ya. Dan di sini juga kita ada lihat fungsi radio, Bluetooth, USB ya, telepon wireless ya. Setting juga ada setting soundnya di sini. EQ-nya bisa off ya, 14 band parametrik. EQ adjust ya, kita bisa plus minus 12 mulai dari frekuensi 50 sampai 17 kHz ya. Ada yang preset pabrik juga ya, ada EDM macam-macam ya. Dan kita juga bisa custom 1, custom 2. Oke, untuk EQ di sini ada subwoofer level ya, plus minus 10 dan minus 10 ya. Terus balance fader biasa ya. Listening position ya, sudah ada yang preset juga, custom bisa. Ini per senti atau per inci ya.
Dia nggak ada fitur millisecond, tapi dengan ukuran cm atau inci aja. Terus kita lihat juga presetnya yang ini udah ada preset yang udah dari pabrik ya, front right, front left, sama off. Oke, dan vinyl processor ini sepertinya ini preset, jadi ini seperti effect ya, sound effect ya, vinyl processor. Jadi dia tulis recreate the warm and rich playback of record on a turntable. Jadi dia bisa memproduksi suara yang sepertinya seperti recording dari vinyl ya. Nanti kita penasaran juga tes bagaimana efeknya suaranya ke sana ya. Dan ini ada subwoofer output, stereo sama mono, crossover, front rear biasa ya, 12 sampai 48 dB. Terus parametric EQ-nya buat subwoofer ya, juga ada ya. Ini front left ini, ini efek lagi beda. Jadi ini ada advanced parametric EQ dan ada EQ yang di sini ya. Jadi ada 14 EQ di sini dan ada tambahan juga EQ di advanced setting ya. Setting for subwoofer output, crossover, dan parametric EQ ya. Jadi menarik ya, ada 8 lagi parametric EQ di sini. Kita belum tes bunyi ya. Saya juga penasaran apa jadi nanti yang membedakan antara equalizer di sini dengan yang advanced EQ di sini. Oke, customize wallpaper select, application, kamera ya. Kamera sudah support, tadi kita pasang dengan modul ya, 360 nya masih berjalan ya. Remote steer juga berfungsi ya. Semua masih normal. Dan ini option audio output channel front and rear. Sisanya Bluetooth signal, internal password, oke, nggak ada lagi. Dan USB kemarin saya baca di speknya dia bisa native DSD ya. Jadi si Sony ini sudah support Bluetooth 5.0 yang LDAC ya, LDAC ya, yang sering kita sebut. Dan tadi saya udah coba di Bluetooth handphone, dia ada fitur high res audionya ya, LDAC kita bisa gunakan. Dan USB juga sudah bisa native menggunakan file DSD ya. Jadi ini kita tadi tes USB-nya ya, bisa FLAC, WAV, semua bisa. Dan file DSD-nya juga kita bisa gunakan ini langsung ya. Ini bisa langsung di file di sini, DSD 2,8 Hz, MHz ya. High res kita bisa gunakan play sebagai player di sini ya. Jadi cukup menarik head unit ini. Dan udah tidak penasaran, jadi kita pengen dengar bunyi juga. Nanti kita akan launching ya produk-produk Sony mobil IS di acara launchingnya ya minggu depan. Dan ini akan menjadi mobil demo yang dipercayakan kepada tim Kartens Auto Sound Jakarta. Kartens, jadi yang untuk penempatan amplifier dan subwoofer sudah selesai dibuat ya. Kita sekarang mau lihat hasilnya. Oke, jadi desainnya simple banget ya. Penempatan subwoofer di bagian pojok kanan ya. Ini ukuran boxnya sekitar 1 kubik ya. Jadi kita menggunakan subwoofer dari Sony ya yang 10 inci. Terus ini tipenya Sony yang Mobile ES ya semuanya ya, mulai dari speaker depan, speaker tengah, head unit, subwoofer, dan amplifier. Dan yang untuk amplifier ya kita letakkan di dalam box kaca ya, dalam rangka aluminium ini kita tempatkan satu buah amplifier dari Sony Mobile ES yang 5 channel ya. Jadi 5 channel itu kita gunakan untuk ngedrive speaker depan ya. Kita buatkan sistem aktif ya, tweeter dan mid bass. Terus subwoofer channel kelimanya, jadi wattnya lumayan besar dan ini sudah terpasang semua. Kita ada juga menambahkan satu buah kapasitor untuk memberikan tenaga kepada amplifier ya. Jadi desainnya simple banget, joknya juga bisa turun, semuanya bisa berfungsi dengan normal. Dan ini adalah hasil instalasi dari tim Indonesia Street Car Audio ya, dari Kartens Auto Sound Jakarta. Dan ini akan kita gunakan sebagai mobil demo ya untuk launching produk Mobile ES yang akan dilakukan pada hari ini. Kartens, buat yang penasaran dengan hasil suara dari Mobile ES, mobil demonya ada di Kartens Auto Sound Jakarta ya. Jadi nanti kita akan gunakan ini sebagai mobil demo launching untuk produk Sony Mobile ES pertama di Indonesia. Dan ini akan menjadi juga mobil demo yang bisa Anda dengarkan hanya ada di Kartens Auto Sound Jakarta. Jadi jangan lupa langsung hubungi kami di 02172798998.